Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama telah memutuskan soal pelaksanaan sholat Idul Adha untuk dilakukan di rumah. Sebelumnya Ustadz Dasat Latif juga menjelaskan bahwa umat muslim bisa melakukan sholat ataupun ibadah di rumah. Hal ini guna mencegah penularan COVID-19. Untuk lebih lengkap kami ajak Anda untuk berbincang bersama Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz, apa kabar? Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya Ustadz, sebelumnya ya. Baik, Ya. Ustadz sebelumnya sudah menyampaikan mengenai penutupan masjid dan Ustadz menyampaikan bahwa fungsi masjid ini sebenarnya bisa dipindahkan di rumah. Namun aturan itu kini berubah Ustadz, PPKM darurat sebelumnya masjid ditutup, kini sudah dibuka. Tapi diharapkan masyarakat tidak ada aktivitas ibadah dan juga tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ustadz melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, ini yang namanya PPKM darurat. Ya, ada kata darurat. Sesuatu yang darurat dalam Islam, jangankan yang sunnah, yang haram sekalipun boleh menjadi halal ketika situasinya darurat. Ya, saya ulang, yang namanya darurat, jangankan yang sunnah, yang haram sekalipun bisa menjadi halal ketika darurat. Dan darurat itu sifatnya mengancam keselamatan jiwa. Contoh, ya, barang-barang yang haram misalnya, yang paling simpel, daging babi. Ketika itu menjadi obat, itu bisa menjadi halal. Nah, apalagi fungsi-fungsi masjid yang sekarang ini di Jawa dan sekitarnya, Bali dan Jawa, yang diyakini menurut ilmu pengetahuan, ya bukan menurut katanya-katanya ya, tetapi menurut kajian keilmuan, data dan fakta yang lengkap bahwa kerumun itu sangat potensial menularkan virus corona. Karenanya dari data dan fakta ini, pemerintah dan majelis ulama bermusyawarah lalu memutuskan bahwa kegiatan ibadah-ibadah di masjid untuk sementara, kita ulang, untuk sementara dipindahkan ke rumah. Nah, ada lagi yang nyinyir, ya. Dan yang nyinyir ini saya melihat di medsos, yang nyinyir ini justru tidak pernah datang ke masjid masa-masa normal, ya. Nah, bahwa loh, kenapa masjid ditutup Ustaz, sementara pasar tetap dibuka? Nah, perlu dipahamkan bahwa segala sesuatu fungsi-fungsi masjid itu boleh dipindahkan di rumah. Sholat berjamaah boleh di rumah. Bahkan sholat Idul Kurban pun boleh di rumah. Yang jadi khatib bapaknya, jamaahnya, istri dan anak-anaknya. Ya, fungsi-fungsi masjid itu sekali lagi bisa dipindah ke rumah. Sholat, zikir, tadarus, iktikaf boleh dipindahkan ke rumah. Sementara fungsi-fungsi pasar tidak bisa diamalkan di rumah. Saya kehabisan gas. Masa saya beli gas di rumah? Memangnya saya penjual gas. Nah, sementara gas itu menjadi bahan pokok. Bahan pokok ini menyangkut hajat kita, menyangkut kelanjutan hidup kita. Maka pasar, sekali lagi, pasar sebagian dibuka. Dan itu tidak dibuka semuanya pada posisi-posisi tertentu. Dan masjid pun tidak ditutup seluruh Indonesia. Tetapi pada kawasan-kawasan yang menurut data, saya ulang lagi, menurut data, bukan menurut katanya, menurut fakta dan data, bahwa daerah itu masuk kategori zona merah yang sangat potensial menularkan penyakit. Ini kepada pemirsa yang saya hormati, terutamanya kita umat Islam, mari pahami ini, bukan karena majelis ulama, bukan karena pemerintah tidak sayang kepada umat Islam. Justru sayangnya kepada umat Islam, akhirnya kita dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Ya, pada masjid-masjid tertentu yang mungkin dikategorikan sebagai masjid zona hijau, tidak berarti karena dia zona hijau, maka dia tidak pakai masker, maka dia tidak jaga jarak. Tetap lebih baik menghindari daripada mengobati. Saudaraku, bijaksana dalam menyikapi informasi di media massa. Sebab tidak sedikit orang yang senang mencari popularitas, mencari viral, hanya menyebarkan konten-konten yang tidak mendidik. Kepada saudara-saudaraku aktivis media sosial, selebgram, YouTuber, oke lah,
Kalian posting-posting tentang kehidupan sehari-hari, posting-posting tentang baju pilihanmu. Tapi masa wabah ini, mari satukan tenaga, satukan energi dan potensi, pergunakan Instagrammu, pergunakan YouTube-mu untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat. Berapa juta pengikutmu yang terdidik karena memposting-posting informasi yang betul-betul memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sadar wabah COVID ini mengancam dan membahayakan. Baik, baik. Ustadz, lalu bagaimana kalau ada masyarakat yang merasa belum percaya diri, ilmunya belum cukup begitu untuk bisa beribadah di rumah? Tapi ditahan dulu jawabannya Ustadz, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini bersama Ustadz Dasat Latif. Pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Siang. Ya, Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Ustadz, tadi seperti pertanyaan menggantung kita, kalau ada masyarakat yang masih kurang percaya diri, merasa kurang ilmu, belum bersedia untuk menjadi imam karena mungkin, hanya tahu bacaan surat-surat pendek nih Ustadz, hanya tahu kulhu, hanya tahu anas. Seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih. Itu pasti ada. Golongan-golongan mu'alaf yang baru masuk Islam, atau golongan yang sejak lahir Islam tapi baru hijrah. Tentu bacaannya masih terbatas. Nah, saudaraku, percaya Allah itu bukan pengasih. Allah itu bukan penyayang, tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau Anda cuma tahu kul-kul, ya kul-kul saja kau baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Boleh. Yang penting jangan kamu baca yang kau hafal setengah. Seperti Al-Kafirun. Itu agak bahaya itu kalau kau tidak hafal baik-baik. Biasa terputar-putar. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidun. Tiba-tiba anaknya berteriak dari belakang, Pak, kenapa itu terputar-putar tidak mau sampai? Jadi ini juga kupikir. Anda jadi sholat. Jadi Allah maha pengasih dan maha penyayang. Apa yang kita hafal itu aja. Bahkan kalau misalnya ya pemirsa tidak menghafal surah pendek, boleh Al-Fatihah saja, boleh. Waladhdallin, amin. Tambah satu ayat. Satu ayat, bukan satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Boleh. Rakaat kedua, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Boleh. Allah Maha Pengasih. Nah, sebentar nanti ketika Idul Kurban, ya meskipun pemerintah ada zona-zona tertentu yang boleh dilakukan Idul Kurban, tetapi tentu dengan protap kesehatan yang sangat ketat. Nah, kalau wilayah-wilayah yang dinyatakan sama sekali tidak boleh sholat Idul Kurban, maka sebaiknya patuhi. Karena Idul Kurban itu sholatnya hanya sunnah. Sementara menjaga keselamatan jiwa, menjaga penularan kepada orang lain itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana dengan penyembelihan binatang, Ustadz? Penyembelihan hewan kurban. Bisa jadi terjadi kerumun. Tidak, makanya takmir masjid sekarang ini harus kreatif. Misal di kompleks saya. Kan orang biasa datang melihat penyembelihan itu. Kenapa? Karena dia mau lihat sapinya. Dan memang sunnah. Sunnah kita melihat. Kalau kita berkurban, sunnah kita yang menyembelinya. Sunnah kita menyaksikannya. Karena ini dilarang berkerumun, maka caranya kreativitas masjid. Takmir masjid. Apa? Bikin kelompok Zoom meeting. Jadi ketika sapinya yang disembeli, maka dia bisa video call. Hai guys, nah ini sapi saya. Lihat, supaya yang menyembeli itu yakin bahwa sapinya betul-betul disembeli. Kemudian bagaimana dengan pembagian? Lebih afdal, lebih utama panitia mendatangi. Karena dalam ayat itu dikatakan memuliakan fakir miskin. Bagaimana cara memuliakannya? Bukan dibagikan kupon, dikasih ngantri, berjemur, sampai di shoot, dikasih lihat masuk wajahnya, dikasih masuk Instagram, itu mempermalukan orang. Lalu bagaimana caranya? Di samping memuliakan juga jaga menghindari bala yang berupa penularan COVID, maka takmir masjid, bentuk panitia. Masjid itu hampir semuanya punya remaja masjid. Mereka ini remaja masjidlah yang datang ke penerima yang berhak menerima daging-daging kurban. Tentu dengan catatan yang mengantar juga ini betul-betul mematuhi protap kesehatan dengan memakai masker, kemudian membawa alat misalnya sanitizer, jaga jarak ketika pemberiannya, kemudian plastik yang dipakai untuk membungkus itu sudah sebelum diberikan disemprot lagi karena dari tangan ke tangan itu sangat potensial untuk terjadi penularan. Maka tidak ada pilihan lain pada kita sekarang ini
harus kita beribadah dengan mematuhi perintah dari pemerintah dan anjuran dari majelis ulama. Karena dua komponen ini, pemerintah mungkin dari regulasi pengaturannya, pengaturan hubungan duniawinya, sementara dari majelis ulama aturan-aturan dari sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah regulasinya muamalah, hubungan kepada sesama manusia, menghindari Covid, sementara kepada majelis ulama hubungan kepada Allah berupa ibadah. Baik. Ustadz, ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ini kan situasinya berarti darurat bagi Ustadz. Apakah boleh masyarakat umat muslim ini tidak berkurban Ustadz, tapi masih ingin juga tetap mendapatkan pahala yang nilainya sama dengan berkurban? Ya, kurban syaratnya mas memang harus disembelih, harus mengeluarkan darah, itu kurban. Jadi ada yang berkata, Ustadz, karena saya ada duit beli sapi misalnya 12 juta, tapi karena ini kita hindari kerumun, maka 12 juta itu saya transfer ke panti asuhan berupa pembelian sembako. Itu bukan kurban, karena kurban memang syaratnya adalah mengeluarkan darah atau menyembelih binatang. Ya. Oke, baik. Ustadz, lalu dalam kondisi seperti ini, karena kita lihat juga penjualan hewan kurban begitu Ustadz ya, di sejumlah daerah karena masa PPKM darurat, mereka mengaku terdampak karena adanya PPKM, ini semuanya menurun begitu Ustadz. Tanggapannya Ustadz melihat seperti apa? Ya, saudaraku, tidak ada orang yang tidak ada cobaan dalam hidup. Dia bilang, Ustadz, saya semakin bertobat, makin banyak cobaan. Hidup saya makin banyak cobaan. Ya memang namanya cobaan mesti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Sudah saudara, tidak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Jangankan saya, Das'at Latif, Nabi, kurang apa Nabi Ayub? Dermawan, ibadahnya luar biasa. Kurang apa Rasulullah Muhammad SAW? Tutur katanya tidak pernah menyakiti orang. Bahkan digelari dengan alamin yang terpercaya. Semua orang menyukainya. Tidak pernah kasar, tidak pernah ngambil barang orang. Apa tidak ada cobaan dalam hidup beliau? Hidup beliau hari demi hari penuh dengan cobaan. Nah sekarang kita juga masa pandemi seperti ini. Saya lebih senang mengatakan masa pandemi ini ibarat ngetik WhatsApp. Ini adalah spasi. Kalau Anda ngetik WhatsApp, ketik, tidak ada spasi, kan susah membacanya. Nah, spasi, COVID ini adalah spasi untuk rehat sejenak. Rehat dalam arti, yuk lebih banyak berkumpul di rumah, ketemu dengan keluarga. Yuk rehat sejenak, ya. Yang selama ini kita cari nafkahnya di luar, yuk sekarang cari nafkahnya lebih kreatif melalui pasar online. Dan percaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada seorang manusia kecuali yakin manusia pasti mampu memikulnya. Dan selanjutnya, percaya saudaraku, waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan pasti akan ada kemudahan. Contoh konkret. Dulu sebelum ada COVID, saya hampir boleh dikata langganan dokter THT. Hampir tiap bulan saya ke THT untuk pengobatan, kadang demam, kadang dan sebagainya. Ya, karena saya alergi dingin. Alhamdulillah. Hikmah positif COVID ini, kemana-mana saya pakai masker. Dan masker ini satu, melindungi saya dari apa? Penularan penyakit dari orang lain. Yang kedua, ternyata dengan masker ini, saya alhamdulillah terhindar dari penyakit sinusitis yang akut. Dan yang ketiga dari estetika, alhamdulillah dengan masker ini tidak nampak hidungku yang pesek. Selalu ada sisi positif. Maka dalam hidup ini jangan selalu mengeluh. Bagaimana agar Anda bisa bahagia? Selalu mencari 1000 macam alasan untuk bersyukur. Gimana cara bersyukur? Jangan membandingkan sesuatu yang lebih mewah dari apa yang Anda miliki. Jangan selalu membandingkan hidup kita yang lebih enak, yang dulu-dulu daripada zaman sekarang. Ustadz, saya ini kena efek COVID-19. Apa efeknya? Saya dirumahkan, Ustadz. Alhamdulillah saudaraku, kamu masih dirumahkan. Berapa banyak orang yang dikuburkan? Cuma saya kadang sedih melihat di medsos, masih ada juga orang yang menyebarkan konten-konten yang berupa toksin,
berupa racun bagi masyarakat kita, yang memberikan informasi tidak mendidik, mengatakan bahwa vaksin ini hanya bikinan orang negara lain, virus ini hanya permainan politik. Baik. Auzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau Anda menyebarkan konten seperti ini, demi Allah, bukan hanya Anda dikejar oleh aparat, tapi Anda akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Bayangkan betapa banyak saudara kita karena COVID ini kehilangan nafkah, kehilangan lapangan kerja, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga. Kalau Anda tidak percaya COVID, okelah, hak Anda, tapi jangan menyebarkannya. Jangan sampai ikut-ikut menyebarkan sehingga tidak berpartisipasi, bekerja sama dalam memberantas dan menekan angka COVID ini. Baik. Terima kasih Ustadz Das'at Latif atas kesempatannya dan juga tausiahnya untuk pemirsa TV One. Itu tadi dikatakan Ustadz, ibadah bisa dilakukan di rumah karena fungsinya bisa dipindahkan ke rumah, dan juga dalam situasi seperti ini kita harus banyak-banyak untuk bersyukur. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.